Teman-teman, nanti teman-teman akan dibagi 3 kertas. Nanti saya jelasin satu-satu. Kertas yang pertama, bentar, udah kelihatan? Ya, oke. Nanti kertas yang pertama, sebentar ya, ini kertasnya banyak, cuma ada 3 sih. Nanti ada satu kertas, ada 2 kertas yang rada mirip, bentuknya seperti ini, gitu ya. Yang di pojok kiri atasnya kosong, itu untuk satu mitra satu. Lalu ada kertas mirip ya, yang seperti ini ya, tapi di pojok kiri atasnya ada tertulis nama pendamping. Setiap pendamping dapat 1. Lalu ada satu lagi, bentuknya seperti ini, kotak-kotak, seperti kalender, gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, silahkan ngobrol sama teman-teman mitranya gitu ya, sekomunitas, satu mitra, strategi khusus kita mau apa ya? Yang tadi itu, kita mau multiplikasinya gimana? Social project-nya, proyek sosial yang dampak sosialnya kita mau ngapain sih? Target kita mau apa sih? Kita mau kejar tahun ini 200 orang muda, 3.000 orang muda, 5.000 orang muda, terserah. Silahkan ngumpul, ngobrol, doa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini boleh juga ngobrol, apa ya yang bisa kamu sarankan untuk dilakukan agar jurnal rohani bisa berjalan dengan baik. Mungkin setiap daerah akan punya pergumulannya masing-masing. Coba bisa ngobrol, gimana ya? Kita bisa ngapain ya? Biar jurnal rohaninya bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya. Karena ini juga teman-teman, kenapa kami minta jurnal rohani ini? Dikejar-kejar kan sama Kak Budi, Kak Feni, Kak Obet gitu ya. Kenapa? Karena kita mesti laporan. Laporan ke siapa? Bapak Uskup. Laporan ke siapa? Ke orang-orang baik yang membantu kita. Hari ini kita bisa ngumpul di sini. Jadi kita buat ini semua gitu ya. Lalu yang kita lakukan apa lagi? Isilah rencana pendampingan. Rencana pendampingan itu yang mana? Kertas yang ada nama pendampingnya. Yang ini. Ya? Udah dapat ya? Ini yang rencana pendampingan. Ini seperti contoh yang ini. Jadi isilah ini. Isinya apa? Dengan nama anak-anak yang memang saat ini teman-teman dampingi. Isi, lalu silahkan assess, ini si Indra ini kalau saya nih udah C4 apa masih C3 atau C2 ya gitu. Kamu mah udah C4 ya Indra ya. Udah harus ditantang lebih jauh nih kalau kakak Indra nih gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah lalu kalau ini sudah jadi ya, kita kan mungkin isi, saat ini peserta dampingan saya misalnya ada 8 orang, misalnya gitu ya. Misalnya ada 8 orang, berarti nanti kan ada 8 baris, rencananya saya mau ngapain sih gitu ya. Lalu teman-teman silahkan pindahkan ke kalender. Anggap ini kita mau lakukan di bulan Februari. Jadi di sini teman-teman cuma tinggal di kalender, buletin aja Februari gitu ya. Lalu lihat di kalender, Februari itu tanggal 1-nya itu hari apa ya? Kok saya juga lupa ya? 1 tuh hari apa ya? Sabtu ini ya? Sabtu tanggal 1 persis ya. Nah jadi tinggal di hari Sabtu itu paling ujung sini. Tulis saja di salah satu pojokannya tanggal 1 gitu kan. Nah lalu misalnya yang ini nih, saya kasih contoh pakai yang sebelumnya aja. Misalnya seperti ini, gitu ya. Tanggal 5, maka saya tulis tanggal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh hari Rabu, tanggal 5, saya mau ketemu sama Anto. Kan gitu ya.
tinggal teman-teman tulis tuh di bawah kiri ada catatan R relasi, T teladan iman, P pengajar iman. Oh, ini kan bagian relasi ya. Teman-teman tinggal tulis di sini. Oh, hari Rabu tanggal 5 saya tulis R strip Anto. Oh, berarti tanggal 5 saya ada pelayanan relasi sama Anto. Lalu tanggal 7 saya mau ajak si Brandon, mau ngajak dia ke gereja. Tinggal tulis tanggal 7, oh itu hari Jumat. Tulis T Brandon gitu. Nah kalau misalnya teman-teman bisa tulis, oh ini mau ngajak si Brandon ke gereja, tulisnya T Brandon bareng ke gereja gitu. Jadi silahkan dibuat kalendernya. Tujuannya apa teman-teman? Biar teman-teman bisa lihat bahwa kok ternyata selama ini si Anto dicuekin ya gitu ya. Karena ternyata selama ini saya perhatiannya cuma ke si Brandon, misalnya begitu. Oh ternyata selama ini saya cuma perhatiannya ke si David, oh saya cuma ke si Cecep, si ini. Ternyata ada yang ketinggalan gitu. Lalu yang kedua, kita bisa ngelihat sesudah kita taruh di dalam kalender, kita bisa lihat bahwa apa aja yang harus kita lakukan bulan itu. Kita atur waktu kita dengan baik, karena jangan sampai pelayanan relasi kita ini dilupain gitu. Karena kalau kita nggak masukin kalender, seringkali lupa gitu ya. Apalagi kalau untuk teman-teman baik yang kerja maupun guru-guru di sekolah kan juga udah ada kalendernya masing-masing ya. Ada kalender kerja, ada kalender akademik. Jadi kita belajar membuat kalender pendampingan yang sejalan dengan kalender kegiatan kita harian. Mungkin beberapa guru kalau lagi musim ujian kan ya selamat bersenang-senang ya meriksanya gitu ya. Mungkin udah pagi, siang, sore, malam udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya jangan ditaruh di situ. Bisa bilang ke adik-adiknya, aduh sorry ya kakak minggu ini udah ketahan nih di kantor, gak bisa banyak kerjaan. Gak apa-apa, tapi dengan kita kalenderkan, kita jadi bisa lihat ini bisa dijalanin atau enggak. Ada pertanyaan atau tidak sampai sini? Kalau teman-teman sudah selesai, langsung ngumpul aja di sini. Jadi siapa tahu kita bisa selesai lebih cepat, bisa makan siang lebih cepat, itu juga lebih baik gitu ya. Sip, thank you, Tuhan berkati, selamat berdinamika. Ya memang sih pasti berantakan kan gitu ya. Namanya tempatnya juga terlalu kecil kali ya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah mungkin teman-teman nih sambil nyoba isi gitu ya. Mungkin muncul pertanyaan nggak? Oh banyak. Maksudnya menanya ke saya atau nanya ke diri sendiri? Tunggu sebentar, sekarang jam. Sekarang 11.40, kita punya waktu kurang lebih 20 menit sampai makan siang. Saya sebenarnya mau ngundang mungkin 1-2 teman buat sharing hasilnya seperti apa, biar bantu juga mungkin bisa membantu teman-teman yang lain gitu ya, seperti apa. Ada yang mungkin mau coba sharing dulu? Terus udah gitu waktu diliatin belaga mati. Ada yang mau coba sharing dulu? Yang rencana pendampingan aja. Atau kalau enggak
Yang kalendernya ini. Cuma pengen lihat kalendernya ini. Ada yang udah sampai isi kalender? Siapa yang waktu ngelihat isi kalendernya, astaga banyak sekali. Ah, sedikit. Waduh, boleh nambah anak yang didampingi dong. Oh, masih dikit ya. Ya. Anaknya berapa? Oh, 85. Sedangkan pendampingnya 11. Ayo mau, yuk sharing. Yuk. Sharing lah, sharing. It's okay. Begini ya teman-teman ya, ini kan namanya workshop ya. Nyoba gitu kan, salah ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Yang bersama atau yang masing-masing? Yang bersama atau masing-masing? Yang pribadi aja dulu. Oh, yang pribadi. Yang biar, soalnya kadang-kadang waktu kita udah bikin begini, waktu kita masukin kalender gitu baru kelihatan, astaga Tuhan Yesus rame sekali jadwalnya begitu Belum ya. sampai kalender Kak? Belum. Ya, nggak maksudnya misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, boleh. Kalau belum sampai kalender nggak apa-apa. Oke. Kalau mau yang itu Ini boleh. mungkin yang lain yang udah sampai kalender boleh sharing nggak? Yang lebih kaya aja ya Kak, saya kasih kesempatan ya. Mantap sekali nih Santi. Oh iya. Iya. PP. Ya. Kamu boleh coba bantu jelasin ke teman-teman gitu ya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya punya kalender perencanaan di bulan Februari. Jadi bulan Februari itu kebetulan hari Sabtu itu di tanggal 1 belum ada kegiatan karena kami dalam perjalanan pulang ke Maumere. Kemudian Oh, belum pulang ya? iya. Hari Minggu tanggal 2 itu kami sebagai pendamping di Sapilipe, di pengajaran iman itu kami mengingatkan tentang jurnal komitmen. Jadi harus mengingatkan mereka terus supaya mereka jangan lupa isi dan mengingatkan diri kita sendiri untuk isi. Kemudian di hari Senin itu relasi. Jadi kebetulan anak pendamping yang saya ada 13, di relasi ini saya pilih, saya mengisi 3 nama. Ada Bernie, Mayos, dan Patris untuk menghubungi mereka. Entah lewat mau ketemu langsung atau kita lewat HP juga boleh. Kemudian di hari Selasa itu tuh teladan. Teladan ini kami punya jadwal khusus di setiap hari Selasa yaitu pertemuan dan sharing. Hari Rabu itu juga teladan, kami punya jadwal Zoom meeting bersama Kakak Obed di jam 2 siang. Oke. Hari Kamis juga teladan, kami juga sudah menerapkan doa wajib tiap malam yang direncanakan itu hanya 5 menit. Ternyata doa kami sekarang sudah sampai 30 menit. Itu karena Kak Obed, tepuk tangan untuk Kak Obed dulu. Cie, Kak Obed, mana sih Kak Obed? Jadi Jumat itu juga teladan karena kami di komunitas kami punya jadwal adorasi. Jadi biasanya di Nita ada satu biara ya, di Nita itu di biara MGL tempat kediamannya Pater David Lemewu dan juga lokasi kedua itu di kampus Universitas Nusa-Nipa. Karena kebetulan kampus itu ada ruang adorasi, kapel adorasi. Selanjutnya di Sabtu itu masih dengan jurnal karena jurnal itu harus diingatkan terus. Tidak Minggu, kalau Sabtu tidak pasti harus hari Minggu juga kita ingatkan lagi. Kemudian kalau di minggu kedua Februari itu kami punya jadwal Komsel. Nanti materinya itu kami belum buat ya Kakak. Belum buat dia punya materinya tapi setiap minggu kedua dan keempat itu atau bisa rolling juga 1 dan ketiga itu punya jadwal Komsel dengan adik-adik pendampingan. Selanjutnya teman-teman itu jadwal yang memang sudah pasti kalau dibuat hanya di sini minggu pertama dan ketiga ditambah dengan Komsel tapi di Sabtu minggu kedua dan keempat itu tidak hanya mengingatkan tentang jurnal. Oke, sekian dan terima kasih. Kamu belum memperkenalkan diri. Baik, nama saya Santi dari komunitas Go Jesus Keuskupan Maumere.
Anak dampingannya Kakak Obed, Kakak Reik, Kakak Christian, Kakak Angel, dan masih banyak lagi. Thank you. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, masukan saya Santi, itu kan kamu masih apa ya? Lumayan umum ya, gitu ya. Nanti itu kalau bisa didetailkan. Karena pasti cara kamu, tadi kamu bilang siapa aja? Bernie, Mayos, Patris. Pasti kan cara kamu, oh kayaknya kalau sama si Bernie, kayaknya saya perlu ngomong tentang A. Sementara ke si Mayos tentang B. Tapi ternyata Patris juga sama nih tentang B. Mungkin bisa bareng, kan gitu ya. Ada lagi yang mau sharing? Ya silakan. Mari, maju ke depan. Boleh memperkenalkan diri dulu. Cek ya. Baik, terima kasih. Nama saya pasti sudah dikenal. Nama saya Heri. Kami dari Labuan Bajo, Paroki Hati Kudus Yesus Landung. Kami akan men-sharingkan apa yang kami sudah buat ini. Yang pertama, kalender yang kami susun ini berdasarkan rencana kami pada lembaran rencana ini. Ya. Tentunya rencana ini untuk orang baru. Kalau yang untuk orang lama ya seperti biasa. Nah. Lalu kami memilih 3 nama untuk kami dekati. Yang pertama ada nama Julio. Lalu kami untuk Julio ini karena ketiadaan HP, jadi kami rencana relasinya berkunjung ke rumahnya pada tanggal 1. Iya. Setelah itu, di tanggal 1 itu dan tanggal 2, kami mengajaknya untuk ke gereja, ikut misa. Ya. Itu rencana teladannya. Ya. Lalu rencana pengajaran iman untuk dia, kami berencana mengajarkan tentang pentingnya Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari iman Katolik. Untuk dia. Itu di hari yang sama? Itu di tanggal 3. Oh, tanggal 3-nya. Tanggal 3, oh, ya. Oke. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kami khususkan untuk dia. Sehingga tidak terputus. Ya. Sebab kalau terputus, jangan sampai setan masuk lagi ini. Oke, siap. Ya, kami memilih dia karena ya kurang kurang sering pergi gereja, ya begitu. Lalu yang berikut ada nama yang kedua Yofit, ya. Yofit, kami juga berencana untuk relasi rencana dengan dia itu melalui HP, janjian untuk ketemuan itu di tanggal 8 Februari. Lalu teladan imannya kami mengajak dia untuk berdoa, ya. Pertama kami mengajak dia untuk berdoa bersama di gereja itu pada tanggal 9 Februari. Itu teladan imannya. Lalu di tanggal 10 kami mencoba mendampingi dia tentang manfaat doa. Manfaat doa itu pengajaran imannya, ya. Lalu yang ketiga itu kami akan bertemu dengan Nesa, ya. Nesa ini kami harus menemui dia atau rencana relasinya itu di hari Minggu tanggal 23 Februari. Setelah misa kami harus menahan dia untuk ngobrol dulu. Iya, begitu. Ngobrol. Nggak boleh karena pulang, ya. ya, karena kalau di luar itu ya anaknya ya suka belajar, membaca, jadi agak terganggu. Jadi coba kami ambil dia di hari Minggu setelah misa, ya. Lalu teladan iman untuk dia, kami mencoba mengajak dia untuk membaca kitab suci karena anaknya suka membaca. Begitu ya. Lalu di tanggal berikutnya, di tanggal 24 Februari, kami mencoba untuk memberikan materi tentang pengenalan kitab suci. Iya. Jadi untuk bulan Februari ini ada 3 nama ini saja yang kami coba untuk dekati, untuk boleh
tarik dia untuk masuk dalam pendampingan kita. Ya. Mantap. Ini. Coba saya lihat sebentar ya, ngintip-ngintip dulu ya. Oh itu tadi juga saya lupa tanya ke Santi. Ini kan Pak Heri juga tulis nih ya. Julio ya? Relasinya C1 memang. Maksudnya baru kenal, belum lama begitu. Maksudnya anaknya memang kita kenal tetapi cuman belum didamping. Belum sambung lah ya, belum nyambung. Oke, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Nah, Tiga-tiganya sudah dikenal semua, Uh-uh. hanya mesti belum didampingi. Begitu. belum didampingi gitu ya. Ya nggak apa-apa, teman-teman waktu ngisi mungkin kita kan bingung gitu ya. Waduh ini C1, C2, C3 atau Ya, apa jujur, gitu memang ya. betul awalnya tadi kami tidak tahu apa itu C1, calon 1, begitu saja tadi. Calon 2, ternyata beda. Bukan begitu juga sih Pak. Obet bagi itunya, buletin apa tadi brosurnya. Ya nanti dibagi aja lagi. Dikirain C1, C2, calon 1, calon 2, calon 3. Nanti itu di Kaobet itu kan ada beberapa, masih ada ya? Ya itu kan masih ada, nanti Betul sekali, karena kemarin Kare saya tidak ikut Iya. kelasnya Kare, jadi tidak tahu ini. Iya. Padahal ini ada 4 Ada tahun. lagi? Ya, satu aja. Ya. Jadi yang belum dapat ini nanti Iya, ada di registrasi lah ya. Nanti kita taruh lagi di registrasi. Silakan diambil. Lalu di sini kalau Pak Heri juga buka gitu ya. Ini ada C1, C2, C3, C4 gitu ya. Level relasinya, tahapnya. Jadi terus kalau misalnya ngisinya ya kira-kira dulu nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, sambil udah sering nyobain, udah sering ngobrol. Mulai tahu gitu, oh ya saya udah mulai nyambung nih sama dia. Oh saya udah mulai ini nih. Nggak apa-apa gitu. Ya ini kan cuma alat bantu ya. Thank you Pak Heri. Mantap, hebat. Dan nah ini kasih tunjuk ke teman-teman. Kalau teman-teman lihat kalendernya, ini cara Pak Heri lumayan bagus nih. Didempet 3 hari gitu ya. Langsung, ini berarti Sabtu ya. Jadi didempet Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin. Nah sementara di hari yang lain, kosong kan? Nah jadi masih bisa kerja, masih bisa melakukan apapun begitu kan ya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah iya, jadi silahkan teman-teman begitu ya. Tapi kadang-kadang bisa jadi, lah ini anak kan tetanggaku. Jadi hari Rabu sore keluar rumah, jalan semenit ke sebelah, ajak dia ngobrol 5 menit, pulang ke rumah. Nggak sampai 10 menit, relasi terjalin. Kan begitu ya. Nggak perlu sesuatu yang luar biasa begitu, nggak perlu seperti itu. Thank you. Boleh dibawa Terima kasih. brosurnya. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Weh, boleh, Pater, silakan. Silakan. Ini mungkin juga jadi ada sedikit bisa lihat kami punya seperti apa kalau sebagai imam dan kepala biara. Jadi saya pilih 24 orang yang didampingi, kira-kira 12 itu yang ada di biara, imam yang lain atau diakon atau bruder atau frater, lalu 12 lagi yang awam seperti adik-adik yang ada di sini. Jadi rencana singkat bagi saya untuk yang saudara-saudara di biara itu bahwa kami akan buat acara keakraban seminggu jalan bersama seperti keluarga. Nah, itu tanggal 4 sampai tanggal 11 Februari. Berarti itu hanya kami saja dan kami pergi seminggu. Ya, seminggu seperti keluarga ini mau liburan, kami juga mau liburan supaya akrab. Nah, itu rencana kami. Lalu rencana kecil-kecil seperti ada saya Diakon Adrian, nanti saya mau bikin acara untuk catch up. Ya input dari saya bagaimana dia latihan khotbahnya, ada yang saya bisa kasih masukan atau tidak. Ya kalau satu lagi ada yang Romo yang baru tahbis, mungkin dikenal juga Romo yang kayak Tuhan Yesus tuh. Nah itu di biara kami juga. Nah ya dia baru pulang ke India.
lalu baru balik ke biara, dia habis retret, saya mau tahu dia pengalaman pulang ke rumah menjadi imam itu seperti apa, kesulitannya apa, dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Kalau yang awam, yang urgent itu, tadi seperti saya baru dapat telepon tadi pagi, satu adik yang saya sudah dampingi sejak dia umur 11, sekarang dia sudah umur 28 ya. Nah, itu baru tadi pagi telepon, dia bilang, kita punya teman tadi bunuh diri. Jadi dia sedih berat ya. Seperti kakaknya dia ini, adik saya yang kita sudah pernah pelayanan bersama selama setahun. Jadi nanti saya harus cari waktu hari ini bagaimana situasi hati dia seperti apa. Dia bilang tadi saya sudah nangis 2 jam. Dia baru telepon tadi pagi, jadi saya hari ini akan harus coba telepon dia, dengarkan dia seperti apa. Nah, itu. Lalu kalau yang lain, misalnya seperti kakak-kakak yang di sini, kurang lebih saya mau kontak mereka, lalu saya mau challenge mereka karena C4 sudah nih semua, ya. C4 itu saya mau challenge. Sepakat, mereka, sepakat, Romo. sepakat. Saya mau challenge mereka sudah harus bisa berlatih dan menjadi bukan hanya WL saja, mereka sudah cukup confident jadi WL, worship leader, tapi saya mau challenge mereka untuk jadi pengajar. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di planning bulanannya belum sampai karena banyak orangnya 24. Seperti itu. Iya. Itu kurang lebih gambaran. Memang panjang sih ini. Ini sampai barisnya aja kurang begitu ya. Ya luar biasa Pater. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Ada lagi mungkin? Waktu masih ada kah? Udah mau isdet ya? Apa? 2 menit lagi? Bukan 2 orang lagi kan? Begitu. Ya begitu teman-teman. Karena waktu kita terbatas, kita harus mengarah ke puncak acara kita hari ini, makan siang begitu ya. Jadi mungkin by the way saya akan ada berkeliaran gitu ya, karena hari ini sesi saya lah gitu ya. Jadi kita akan masih ketemu lah sampai nanti gitu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, ada apa segala macam, nanya aja udah sambil makan kita ngobrol gitu bisa lah ya gitu ya. Thank you teman-teman untuk yang kali ini sesi ini.